Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Kebersamaan Luka Jovic dan Real Madrid nampaknya akan segera berakhir setelah sang striker dilaporkan minta dijual pada bulan Januari ini. Jovic pertama kali merapat ke Real Madrid tahun 2019. Ia direkrut setelah ia tampil terengginas bersama Eintracht Frankfurt. Namun di Spanyol, karir sang striker perlahan meredup. Ini dikarenakan ia minim mendapatkan jam bermain di Real Madrid. Marca mengklaim bahwa Jovic sudah semakin frustasi di Madrid. Ia kabarnya minta dijual di musim dingin ini. Menurut laporan tersebut, Jovic baru-baru ini menghadap Zidane. Ia meminta manajer untuk menjualnya di musim dingin ini setelah ia merasa sudah tidak masuk rencana Zidane, sementara ia butuh jam bermain reguler. Zidane kabarnya tidak ingin menghalangi sang striker untuk pergi dan mempersilahkannya mencari klub baru. Jovic sendiri saat ini memiliki banyak opsi untuk melanjutkan karirnya. Ia bisa kembali ke Frankfurt setelah tim Bundesliga itu tertarik untuk menggunakan jasanya. Beberapa klub Eropa seperti AC Milan dan Wolverhampton juga dilaporkan tertarik menggunakan jasanya. Musim ini Jovic hanya 5 kali bermain di Real Madrid. Ia tidak membuat satupun gol ataupun assist bagi Los Blancos. Legenda Real Madrid Jorge Valdano meyakini bahwa mantan timnya akan segera memperpanjang kontrak sang bek andalan sekaligus kapten tim Sergio Ramos. Kontrak Ramos dengan Real Madrid bakal habis di penghujung musim ini. Namun hingga kini belum ada tanda-tanda ia bakal menekan kontrak baru. Beberapa waktu lalu muncul kabar bahwa negosiasi kontrak baru antara Ramos dengan Real Madrid berakhir buntu setelah kubu Los Blancos enggan menuruti permintaan bek 34 tahun tersebut. Valdano yakin bahwa Real Madrid akan segera memperpanjang kontrak Ramos karena tak mau kesalahan menjual Cristiano Ronaldo pada 2018 terulang lagi. Valdano mengatakan, pada akhirnya Sergio Ramos akan memperbarui kontraknya dengan Real Madrid. Akan menjadi kesalahan di kedua sisi jika itu tidak dilakukan. Hal yang sama terjadi dengan Cristiano. Real Madrid ditinggalkan tanpa Liga Champions dan Cristiano tanpa Ballon d'Or. Musim panas 2018 lalu Real Madrid memilih merelakan Cristiano Ronaldo pergi ke Juventus. Padahal CR7 telah menjadi mesin gol yang sangat produktif bagi Real Madrid selama 9 musim. Selepas kepergian Ronaldo, dominasi Real Madrid di pentas Liga Champions pun berlangsung berakhir, terlepas dari kesuksesan mereka meraih gelar La Liga musim lalu. Di sisi lain, Ronaldo sendiri tak lagi berhasil mendapatkan penghargaan pemain terbaik dunia Ballon d'Or, meski dirinya menunjukkan performa yang cukup stabil bersama Juventus. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan sudah memutuskan untuk tidak melepas Brahim Diaz secara permanen ke AC Milan. Diaz tak terpakai di Real Madrid, maka dari itu mereka bersedia melepasnya ke Milan pada musim 2020-2021 ini. Ternyata di Milan, anak muda berusia 21 tahun tersebut mampu tampil apik. Ia menunjukkan apa yang ia bisa lakukan ketika mendapatkan kepercayaan lebih. Ia kerap menjadi pemain andalan Milan di lini serang. Sejauh ini ia sudah 21 kali dimainkan oleh Stefano Pioli di semua ajang kompetisi. AC Milan pun terkesan dengan performa Brahim Diaz. Maka dari itu Milan berusaha untuk membawanya secara permanen dari Real Madrid. Milan ingin kesepakatan itu terjadi entah pada musim dingin ini atau musim panas mendatang. Namun kini Real Madrid sudah memberikan jawabannya. Mereka memutuskan untuk tidak melepas Brahim Diaz secara permanen ke AC Milan. Kabar tersebut dilansir oleh Latin Sport. Media tersebut melaporkan bahwa Diaz akan balik ke Spanyol usai musim ini berakhir. Setelah itu di Madrid dia akan mendapatkan kesempatan bersaing meraih tempat utama di bawah asuhan Zinedine Zidane. Brahim Diaz sebelumnya sempat mengungkapkan perasaannya bersama AC Milan sejauh ini. Ia mengaku bahagia bermain di skuad Rossoneri. Diaz mengatakan, "Saya sangat senang di sini karena saya merasa sangat baik di klub sebesar seperti Milan. Saya bermain dimanapun pelatih menginginkan saya. Saya tahu bahwa saya harus berkembang dan saya sangat senang melakukannya di klub ini." Brahim Diaz telah menyumbangkan 4 gol bagi AC Milan sejauh ini, plus 3 assist. 3 gol diantaranya ia sumbangkan di pentas Liga Eropa. Real Madrid dikabarkan bakal melepas paling tidak 5 pemain di bursa transfer bulan Januari ini. Ada yang mau dijual, ada pula yang cuma ingin dipinjamkan. Menurut Diego Rogol, keinginan melepas 5 pemain tersebut bukan cuma datang dari Zinedine Zidane selaku entrener Real Madrid, tapi juga langsung dari Florentino Perez sang presiden klub. Ada sejumlah alasan sampai akhirnya kelima pemain itu ingin dilepas. Tapi salah satu yang utama adalah demi meringankan sektor finansial klub di tengah pandemi virus corona saat ini.
Untuk itu, beberapa pemain yang akan dilepas ini pun kabarnya bersiap dilago dengan harga miring. Paling tidak kepergian pemain tersebut akan sedikit meringankan sektor gaji El Real. Nama pertama yang masuk dalam daftar yang akan dilepas Real Madrid di bursa transfer bulan Januari ini adalah Isco Alarcón, yang sebenarnya masih dikontrak sampai musim panas 2022. Saat ini Isco kabarnya sudah kehilangan kepercayaan, bukan cuma dari Zidane tapi juga rekan-rekan setim. Berikutnya ada Marcelo. Dalam kasus Marcelo, Zidane disebut-sebut sudah tidak lagi menaruh kepercayaan kepada dirinya. Penjualan Marcelo plus Isco juga akan melonggarkan anggaran gaji pemain Real Madrid. Selain itu ada 3 nama lainnya yakni Alvaro Odriozola, Luka Jovic, dan Mariano Diaz. 3 pemain muda yang diyakini belum bisa mencuri hati Zinedine Zidane sehingga masih minim diberikan kesempatan tampil buat Los Blancos. Untuk Odriozola dan Jovic, Florentino Perez dilaporkan akan lebih tertarik melepasnya dengan status pinjaman, dengan klub peminat bersedia membayarkan penuh gaji mereka. Sementara Mariano bakal dilepas permanen andai kata ada tawaran tepat. Andai kata Florentino Perez berhasil melepas kelima pemain itu pada bursa transfer bulan Januari ini, imbasnya disebut akan sangat positif buat keuangan Real Madrid. Walaupun mungkin pemasukan dari hasil penjualan tidak besar, paling tidak meringankan sektor gaji pemain. Real Madrid tidak akan diperkuat 2 pemainnya Dani Carvajal dan Luka Jovic dalam laga semifinal Piala Super Spanyol melawan Athletic Bilbao. Dani Carvajal dan Luka Jovic sama-sama belum pulih dari cedera yang mereka alami. Carvajal mengalami nyeri otot sejak 3 Januari 2021 dalam laga Liga Spanyol versus Celta Vigo. Adapun Jovic mengalami cedera pada sesi latihan. Carvajal dan Jovic sudah absen saat Real Madrid ditahan imbang 0-0 oleh Osasuna dalam partai Liga Spanyol di Stadion El Sadar pada Minggu 10 Januari 2021. Namun nama Jovic dicoret pada saat-saat terakhir karena kondisinya yang tidak menunjukkan perbaikan. Absennya Carvajal dan Jovic memastikan pelatih Real Madrid Zinedine Zidane akan melakukan perubahan pada timnya. Posisi Carvajal terindikasi akan digantikan oleh Lucas Vázquez atau Nacho Fernandez. Vázquez bermain pada posisi bek kanan ketika melawan Osasuna. Adapun cederanya Jovic kemungkinan justru tidak berpengaruh banyak, mengingat ia tidak bermain sejak 8 November 2020 karena Zidane memilih memainkan Mariano Diaz. Eduardo Camavinga jadi incaran sejumlah klub top termasuk Real Madrid. Gelandang Rennes itu santai soal ketertarikan kepadanya. Eduardo Camavinga jadi salah satu pemain muda paling panas saat ini. Gelandang Rennes itu baru berusia 18 tahun, tapi sudah jadi andalan di Liga Prancis dan punya pengalaman di Liga Eropa serta Liga Champions. Manchester United dan Real Madrid disebut-sebut sebagai 2 di antara sejumlah peminat pemain berposisi gelandang tengah itu. Rennes kabarnya mematok harga sekitar 49 juta euro. Untuk Madrid, Camavinga dilihat sebagai prospek untuk regenerasi tim. Kebetulan sektor tengah Los Blancos sudah menua. Dengan Luka Modric sudah berusia 35 tahun dan Toni Kroos kini berusia 31 tahun. Camavinga sudah mendengar kabar ketertarikan Real Madrid, tapi tak sedang buru-buru ingin berganti klub pada bursa transfer Januari ini. Pemilik 3 caps dengan timnas Prancis ini akan meninjau opsi di akhir musim. Camavinga mengatakan, "Tentu saja menyenangkan ketika sebuah klub besar tertarik kepada Anda, tapi saya ada di Rennes. Kami akan menunggu sampai akhir musim tiba nanti. Kami akan bertemu di meja negosiasi dan kami akan menimbang pro kontranya."